sopan untuk kita mau berdoa sebelum memulai pelajaran. Amin. Terima kasih Abil. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini semua hadir kok? Siapa-siapa yang tidak hadir? 3 orang sah? Iya. Oke, baik. Ada semua sehat-sehat kok atau ada yang sakit? Sehat. Oke, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita yaitu hidup rukun dengan subtema hidup rukun di rumah. Ibu mau tanya dulu, anak-anak di rumah biasa bantu orang tua atau tidak? Bantu buat apa? Oke, terima kasih. Berarti anak-anak adalah anak-anak yang baik karena suka bantu orang tua. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama itu kita pentingnya hidup rukun di rumah. Yang kedua kita dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Terus yang ketiga kita dapat menyelesaikan jumlah penjumlahan yang ada di buku yang sudah Ibu bagikan. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian itu terjadi karena adanya kerukunan antara ayah dan ibu, kakak dan adik. Itu contoh kerukunan di rumah. Apa saja yang dapat kita lakukan supaya di rumah itu kita hidup rukun? Kira-kira hal apa saja yang dapat kita lakukan? Atau Meher biasa di rumah lakukan hal apa supaya di rumah itu kelihatan hidup rukun, tidak bertengkar? Lakukan apa? Membantu orang tua, apalagi? Bantu kakak, apalagi? Tidak bertengkar. Jadi itu contoh dari apa yang harus anak-anak lakukan untuk hidup rukun. Bukan hanya itu saja, anak-anak juga bisa melakukan seperti mengerjakan tugas yang diberikan oleh orang tua. Itu juga akan menciptakan kerukunan di rumah, tidak melawan orang tua atau kakak. Itu akan menciptakan suasana rukun di rumah. Ibu sekarang akan membacakan sebuah teks yang berjudul Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Semua ada yang ada? Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapat buku cerita, Udin mendapat mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu hidup rukun. Jadi kalau kita hidup rukun dalam rumah, tentunya orang tua juga bahagia. Contohnya seperti Udin dan Mutiara ketika diberikan oleh ayah dan ibu, mereka tidak saling bertengkar. Terus yang dari tadi teks yang ibu baca tuh ada kata buah hati dan buah tangan. Siapa yang bisa artikan arti buah hati itu apa? Apa Meher? Jadi buah hati itu artinya sedangkan buah tangan itu artinya apa? Oleh-oleh, pintar. Jadi buah hati dan buah tangan itu adalah salah satu contoh dari kata
Jadi kalau orang bilang buah tangan, berarti bukan tangan yang berbuah, tetapi itu artinya oleh. Begitupun seperti buah hati, dan masih banyak kata-kata ungkapan lain seperti gulung tikar. Itu bukan kita gulung tikar, tetapi itu artinya bangku. Kira-kira anak-anak sudah paham kok tentang hidup rukun dan kata ungkapan? Sudah. Sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan. Ibu baca lanjut ya. Mutiara menyiapkan buku hadiah dari ayah di rak buku. Artinya Mutiara menyimpan itu buku-buku yang hadiah dari ayah itu di rak buku. Terus anak-anak bisa perhatikan di kertas yang sudah lembaran kerja yang sudah ibu bagi itu. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Sekarang tugasnya anak-anak jumlahkan berapa banyak buku di dalam rak tersebut. Terus bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya. Silakan anak-anak kerja dulu. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah selesai kok? Sudah. Jadi jumlah buku di rak tersebut ada berapa? 57. Bagaimana kita dapat menghitungnya dengan mudah, dengan lebih mudah? 10 tambah 10. Oh, iya, dengan cara mengelompokkan 10 buku. Jadi 10 buku tersebut ada 5 tumpukan. Jadi 10 ada 5. Jadi jumlahnya 50. Terus tumpuk yang berikutnya hanya 7. Jadi digabung semuanya 57. Sekarang ibu mau tanya, kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Hidup rukun. Terus berikutnya kata ungkapan. Berikutnya adalah penjumlahan. Baik, sekarang ibu bagi lembar tugas. Anak-anak silakan catat tugas di rumah. Apakah anak-anak sudah paham dengan pembelajaran hari ini? Sudah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, satu orang maju ke sembahyang. Ijazah sembahyang. Seperti di surga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau punya daya jalan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ica yang sudah memimpin doa hari ini. Pelajaran kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat siang.